Ini fenomena yang tidak baik ya. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang status awalnya itu pelanggaran agama, pelanggaran asusila, tetapi mungkin di mata hukum berbeda ya. Ada seorang Habib ya, Habib Nizar kalau tidak salah, ini sudah viral sekali ya, sudah masuk di media nasional ya, sudah ada di FIFA, ada di Tribun, tentang digerebek masuk ke rumah istri orang dan sebagainya. Yang atas itu ada kiai diduga mencabuli santrinya, ada yang sebelah itu pimpinan panti asuhan, kayaknya bukan diduga lagi ya, tapi sudah terbukti melakukan asusila kepada anggota pantinya, laki-laki sama-sama laki-laki lagi. Apa yang bisa kita bicarakan dari ini? Tidak ada, saya kira. Artinya kebencian kita kepada orang karena melakukan keburukan itu mungkin karena kita tidak pernah melakukan itu dan mungkin merasa tidak akan pernah melakukan itu. Konten saya tidak pernah bicara tentang perilaku orang sebetulnya. Cuma kok kayaknya banyak yang komen-komen seolah-olah saya itu membabi buta membela Ba'alawi, terus kamu kira saya anggap ini benar ya? Oh nggak apa-apa kalau Habib. Palelu menyan, mana ada orang segoblok itu. Nggak ada ceritanya mau Habib kayak mau siapa, kalau melakukan dosa ya dosa. Sering saya ulang-ulang. Jangankan Habibnya ya, Rasulullah saja itu terikat oleh syariat. Makanya statusnya mukallaf. Tidak mungkin nabinya tidak mukallaf, umatnya mukallaf. Tidak mungkin. Rasulullah itu sama dengan kita. Dalam statusnya wajib sholat, dilarang melakukan dosa. Para sahabat, makhluk termulia semuanya sama. Jadi jangan karena kok tumben nggak pernah ngomongin ini Habib itu. Oh jangan-jangan setuju itu. Nggak masuk akal. Ini saya pertegas saja. Bahwasanya kalau kita mau korek-korek kesalahan orang nggak ada habisnya. Saya kalau bicara itu bukan yang seperti ini sebetulnya. Saya bicara itu kalau kesalahan itu yang sifatnya ilmu. Atau kadang-kadang saya roasting pun yang mungkin perilaku tapi bukan seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya. Orang hidup itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu untuk apa kita lampiaskan kepuasan kita itu seolah-olah menggojlok, wah mampus tuh. Apalagi dikaitkan dengan ini yang aku cucu Nabi, nasab palsu nih, bejat. Nggak masuk akal itu. Jadi kalau terbukti lalu bejat, kalau nggak terbukti berarti ini aja yang palsu gitu. Yang lain enggak gitu. Gimana? Jadi apa ya bahasanya? Itu sudah narasi-narasi yang tidak logis gitu. Nggak ada hubungannya nasab orang itu dengan perbuatannya, itu nggak ada hubungannya. Itu sudah berkali-kali kita bicara masalah itu. Yang mengatakan itu misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya itu udah sering saya ulang itu ya. Jadi mari apa-apa yang buruk dari saudara-saudara kita doakan saja. Semoga itu tidak menimpa kita dan semoga tidak terulang dan semoga Allah ampuni. Udah seperti itu saja. Tidak perlu ini dijadikan sebagai media, sebagai bahan untuk menghujat, bahan seolah-olah kita itu sampai mati akan sempurna, tidak akan pernah terjebak. Siapa yang tahu nasib orang? Siapa yang tahu ya? Dan satu kali lagi, kadang-kadang orang berpikir itu ngerti agama kok perilakunya begitu. Inilah buktinya bahwa mengerti saja tidak cukup dalam agama ini. Orang kalau cuma ngerti itu, orang-orang pintar, orang-orang koruptor, orang-orang maling, orang-orang mencuri itu tidak ada yang tidak mengerti kalau hukumnya itu salah. Sebodoh-bodohnya orang, perbuatan ini mereka semuanya tahu kalau salah. Jadi di sini sudah tidak relevan. Ini tokoh agama ini ngerti agama kok melakukan itu. Kalau itu kan enggak, sebodoh-bodohnya orang semuanya ngerti ini salah. Yang berbeda itu misalnya masalah-masalah yang rumit hukumnya sehingga orang awam terjebak karena tidak mengerti. Seperti misalnya melakukan transaksi dalam jual beli yang rumit sekali kajiannya, atau mengkonsumsi makanan yang rumit sekali kajian status halal haramnya. Kalau ini Pak, maklum bidururi namanya. Ini mafhum bidururi. Pekerjaan-pekerjaan ini semua orang sudah tahu. Jadi tidak bisa beralibi karena tidak tahu ya. Jadi ini sudah jelas pelanggaran siapapun ya. Cuma bedanya mungkin ada yang berkaitan dengan pidana sehingga tidak selesai dengan minta maaf, ada yang bisa jalan damai dan sebagainya. Ya itu hak masing-masing, urusan masing-masing. Ala kulli hal, tidak pernah ada yang bela Ba'alawi, yang mengatakan Ba'alawi sahih sampai lalu mengatakan kalau perilaku Ba'alawi atau siapa yang seperti ini dianggap benar.
Tetapi kan juga tidak menjadi tradisi kita mengkorek-korek orang dari latar belakangnya. Oh, orangnya dia begini dulu, kok begitu, kok pantas hujannya salah. Nggak ada begitu. Jadi kamu biar tahu standarnya channel Zaini itu begitu ya. Bukan channel yang suka menggoreng-goreng urusan personal orang, perilaku orang mau dia ngapain, nggak ada urusan. Mau makan tai lah urusan dia ya. Tapi kalau kita bicara ilmu, kita cari ilmunya. Oh, itu keliru secara ilmiah. Bukan keliru secara susila, bukan keliru secara hukum pidana, bukan. Karena kajian kita nggak ke situ. Jadi saya mengkritik Mbak Alawi itu ya banyak. Baca kitab saya kritik ya banyak. Ceramah saya kritik ya banyak. Tapi mungkin karena saya itu tidak mengatakan tesisnya Kiai Imad benar, sehingga saya dianggap berpikir kalau Mbak Alawi ini cucu Nabi, sehingga semua perbuatannya benar gitu. Yang begini pun tidak pernah saya komentari, sehingga saya anggap juga benar ya. Oh enggak Pak ya. Nggak terlalu suka aja saya ya, apalagi sudah banyak yang bicara itu. Lalu apa yang kita bisa bicarakan dari kasus asusila begini? Kira-kira apa? Mau kita tunjukkan hukumnya secara fikih? Semua orang tahu. Mau kita bahas hukumnya secara undang-undang? Kita bukan pakar undang-undang. Mau kita carikan kitab yang mengatakan ini salah? Semua kitab mengatakan ini salah. Lalu apa yang mau dibahas? Makanya kalau ada begini-begini saya jarang ya, bahkan nyaris tidak pernah saya bahas. Kecuali kalau berkaitan dengan fikih. Misalnya ada orang kepergok di dalam ruangan atau apa, berdua. Terus dia beralibi, saya ini kawin siri atau apa. Saya ini kawin Daud atau apa. Kita masih bicara kajian fikihnya. Pernah saya bahas itu. Tapi kalau yang begini-begini apa yang mau dibahas? Jadi ini saya menjawab saja ya. Ada yang saya sering baca komen itu. Oh, giliran Habib begini nggak pernah saya komentari. Loh, yang mau dikomentari ya apanya? Mau dibahas apanya? Ini sudah ittafaqna, itu keliru. Mau dia berbuat apapun itu sudah keliru. Malam-malam datang ke rumah perempuan itu sudah keliru. Perempuannya bersuami, itu sudah keliru. Buktinya keliru di situ ada mediasi, ada permohonan maaf. Kalau tidak keliru ngapain mohon maaf? Perkara apa yang mereka lakukan, ngapain kita yang urus? Semua orang itu sudah punya urusan masing-masing. Kayak kerjaan kita udah selesai semua. Kayak kita nih bersih. Sehingga nggak ada yang perlu kita urus. Lain kalau bicara ilmu. Kalau bicara ilmu itu karena efeknya dengan orang lain. Itu namanya amal yang muta'addi, berimbas. Kalau perbuatan-perbuatan seperti ini, itu ya kosir saja. Ya berefek kepada dirinya. Sama dengan misalnya orang sholat, ya sholat buat dia saja. Mencuri, kalau mencuri nggak punya orang ya. Berhubungan melakukan asusila itu ya mereka saja ya, atau mungkin mengorbankan anak dan sebagainya ya. Jadi kalau bagi saya ya mungkin subscriber saya paham, saya tidak terlalu hobi bicara konten-konten begini, makanya sekali saya bicarakan aja semua ya. Fenomena-fenomena begini ada ya, nggak pandang bulu mau sealim apa kek, mau anaknya siapa kek, mau cucunya siapa kek. Yang namanya melakukan dosa ya sangat mungkin. Ya ada yang ketahuan, ada yang tidak. Itu saja masalahnya ya. Nah kebetulan karena sedang ada heboh-heboh nasab sehingga ini mungkin lebih heboh dari sebelumnya. Ya begitu ya. Allahumma dinna sabil.